الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Baik, kita awali di kalimat awal di surah Al-Qasas ayat yang ke-78 Sobat Quran ya. Al-Qasas, kalau di saya di halaman Al-Quran di halaman 395 ya. Di ayat yang ke-78 silakan bisa sambil dibuka biar kita sama-sama mempraktekkan di rumah ya Sobat Quran. Bisa sambil dipraktekkan, insyaallah nanti seiring berjalannya membaca atau memahami ya. Baik, di kalimat awal di sini ada nun bertasydid. Di sini ada nun bertasydid Sobat Quran. Nun bertasydid itu termasuk bacaan ghunnah, dengungkan dua ketukan Sobat Quran. Ya, ghunnah didengungkan membacanya dua ketukan karena nun bertasydid atau mim bertasydid termasuk hukum bacaan ghunnah yang wajib didengungkan dua ketukan Sobat Quran ya. Seperti itu. Ini juga ada hukum bacaan majjaiz. Majjaiz itu kira-kira panjangnya berapa harokat? Yang tahu majjaiz kira-kira panjangnya berapa harokat? Coba yang tahu Sobat Quran, yang tahu majjaiz panjangnya berapa harokat? Ya, Masya Allah, betul sekali 5 harokat Sobat Quran ya. Jadi majjaiz itu benderanya yang berkelok seperti ini, di atas alifnya yang ada benderanya seperti ini, tandanya ini termasuk bacaan majjaiz. Pakai jim majjaiz ya. Jadi kita membahas ghunnah, nun bertasydid didengungkan dua ketukan sama. Kemudian selanjutnya di sini ada majjaiz yang di atas alifnya ada bendera berkelok seperti ini ya, dipanjangkan 5 ketukan Sobat Quran ya. Kita contohkan. Qala innama utituhu ala ilm. Seperti dipanjangkan 5 harokat, kemudian ghunnah didengungkan 2 ketukan Sobat Quran ya. Kemudian di sini ada lam sukun, hati-hati Sobat Quran dengan bacaan lam sukun, hati-hati ya. Lam sukun ini tidak boleh dipantulkan Sobat Quran. Lam sukun tidak boleh dipantulkan. Jangan sampai terburu-buru juga membacanya. Kadang orang-orang terburu-buru, contohnya misalkan kita sholat, kemudian imam membaca suratul Fatihah di ayat yang kedua ya. Contohnya kita seperti ini ya, yang betul.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu ya. Jadi jangan sesekali untuk dipantulkan membacanya. Alhamdu ala ilmin. Ya, harus dialirkan membacanya karena ini termasuk hukum bacaan rokhwah, sobat Quran. Lam sukun termasuk hukum bacaan rokhwah, hati-hati, bukan qalqalah ya. Kalau qalqalah dipantul, jangan terburu-buru juga membacanya. Jangan sampai ada unsur le-nya. Contohnya seperti ini, kalau ada unsur le-nya itu. Ilmin, ilmin. Nah, itu hati-hati, salah membacanya. Harus dialirkan. Berbeda sifatnya dengan qalqalah. Kalau ini rokhwah, KH pakai kha ya, rokhwah. Kalau qalqalah yang dipantulkan cara membacanya, sobat Quran ya. Kemudian di sini ada bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa itu disamarkan membacanya. Yang disamarkan itu apa sih? Yang disamarkan itu, maaf. Yang disamarkan itu huruf nun sukunnya yang disamarkan membacanya ya. Nun sukunnya yang disamarkan membacanya, kemudian didengungkan dua ketukan atau dua harokat, sobat Quran. Kita contohkan. Ayadi, ayadi, seperti itu. Jadi didengungkannya jangan berlebihan. Kalau berlebihan seperti ini, ayadi, nah itu tertahan namanya, sobat Quran. Jangan seperti itu ya, hati-hati cara membacanya, sobat Quran. Harus bisa. Pokoknya yang di sini yang menonton wajib hukumnya sambil dipraktikkan. Wajib, ini mah wajib. Gak mau tahu, pokoknya wajib sambil dipraktikkan di rumah ya, sobat Quran. Semoga Allah mudahkan kita selalu untuk dalam bimbingan membaca Al-Quran, memahami hukum-hukum bacaan Al-Quran, memahami hukum-hukum tajwid, memahami sifatul huruf, sekaligus memahami makhrijul huruf juga ya. Semoga Allah mudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di kalimat selanjutnya setelah waqaf. Nah, di sini juga sama tadi sudah kita bahas di kalimat awal, ada nun bertasdid. Pokoknya setiap nun bertasdid atau mim bertasdid itu termasuk hukum bacaan gunnah yang didengungkan membacanya dua ketukan, sobat Quran. Nah, kemudian di sini ada qalqalah. Nah, di sini sudah ada di Al-Qur'annya. QOLPAN, qalqalah, pantulkan membacanya. Ya. Qad laka. Qad. Seperti kalau tadi, lam sukun itu harus dialirkan. Hati-hati, jangan sampai tertukar antara qalqalah dengan rokhwah, sobat Quran ya. Hati-hati, jangan sampai tertukar antara qalqalah dengan rokhwah, sobat Quran ya. Jangan sampai tertukar. Nah, di sini ada juga ini rokhwah selanjutnya nih, di sini ada ha sukun. Hak sukun ini termasuk rokhwah. Kalau ini qalqalah, dengarkan contoh cara membacanya ya. Qad laka. Jelas perbedaannya. Kalau ini dipantul, kalau ini tidak dialirkan. Ini wajib dialirkan, kalau ini wajib dipantulkan cara membacanya ya. Kita contohkan sekali lagi, mohon didengarkan ya, biar semuanya bisa memahami. Qad laka, seperti itu kurang lebih. Kemudian di kalimat selanjutnya di baris kedua, di sini juga ada hukum bacaan ikhfa. Nun sukun bertemu huruf qaf. Hati-hati, nun sukun bertemu huruf qaf termasuk hukum bacaan ikhfa, disamarkan membacanya. Tadi yang disamarkan itu apa sih? Yang disamarkannya itu yang nun sukunnya disamarkan membacanya, kemudian didengungkan tipis. Kita contohkan. Min qablihi. Contohkan sekali lagi ya. Min qabli.
seperti itu. Harus disamarkan nun sukunnya, atau kemudian setelah disamarkan didengungkan membacanya ya. 2 ketukan atau 2 harokat. Seperti itu sobat Quran. Ini juga ba sukun ini termasuk hukum bacaan qalqalah yang wajib dipantul ya. Kita contohkan sekali lagi nih. Min qabli. Seperti itu ya. Hati-hati cara membacanya. Insyaallah semuanya sobat Quran bisa untuk sambil dipraktikkan di rumah, sambil difahami ya sama sobat Quran. Selanjutnya ini, nah ini lam sukun juga, hati-hati ya, hati-hati dengan lam sukun. Orang-orang tuh kadang suka terburu-buru ketika membaca lam sukun ini. Saya juga kadang merasa kesal ketika mendengarkan orang mengaji ketika di suratul Fatihah, suratul yang wajib dalam sholat fardu ya. Kadang orang-orang tuh salah mengucapkan huruf lam ini, malah jadi dipantul ya. Jangan sampai dipantul membacanya sobat Quran ya. Minal quruni, minal quruni, seperti itu. Jangan dipantul. Kalau dipantul nanti minal quruni, nah itu yang salah. Hati-hati, perlu jadi catatan di lam sukun ini. Hati-hati ya sobat Quran, jangan sampai dipantul. Jangan sampai dipantul, pokoknya jangan sampai dipantul. Kemudian ini ada bacaan atau hukum bacaan idgham bila idgham bi ghunah, maaf. Idgham bila ghunah, didengungkan membacanya 2 ketukan sobat Quran. Quwwatan wa aktsaru. Seperti itu cara membacanya. Kita contohkan sekali lagi. Quwwatan wa aktsaru. Seperti itu. Ini didengungkan ya, termasuk hukum bacaan idgham. Karena tanwin atau tanwun ketika bertemu dengan huruf waw bertasydid, ketika bertemu dengan huruf waw bertasydid, didengungkan membacanya. Quwwatan wa aktsaru. Seperti itu kurang lebih. Insyaallah lanjut ya. Nah, ini yang orang-orang suka bingung untuk mengucapkannya. Di sini di huruf ain kadang orang-orang itu suka tertukar antara huruf ain ini seperti huruf alif membacanya. Jangan sampai, hati-hati. Nih, contohkan nih, saya contohkan yang salahnya seperti ini. Jadi huruf ainnya ini setengah-setengah antara huruf ain dengan huruf alif. Posisinya di tengah-tengah, jangan sampai menghilangkan sifat dari huruf ain ini. Karena huruf ain ini keluarnya dari tenggorokan sobat Quran, di tenggorokan ya, seperti itu. Hati-hati, jangan sampai diubah hurufnya menjadi huruf alif. Nah itu salah. Ainnya harus jelas, huruf ainnya harus jelas sobat Quran ya. Insyaallah semuanya bisa sambil memahami ya, bisa sambil mempraktikkan di rumah. Kita lanjut. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Allah masyaallah. Kemudian di sini di kalimat selanjutnya ada hukum bacaan ikhfa, disamarkan lagi ya. Kita bertemu lagi di hukum ikhfa. Adzunubihimul mujrimun. Nah, nun sukun bertemu zal itu sifatnya tipis. Hati-hati. Zal sifatnya tipis. Hati-hati juga cara membacanya sobat Quran. Kita contohkan sekali lagi. Adzunubihimul mujrimun.
Ya seperti itu. Jadi setiap hukum bacaan ikhfa ketika nun sukun, kalau di sini contohnya nun sukun bertemu dengan huruf dal. Ya, dal itu posisi mulutnya gimana sih Ustaz? Dal itu posisi mulutnya kita seperti apa namanya? Lidahnya keluarkan sedikit. Kemudian agak sedikit digigit, sedikit untuk digigit. Dzali dzubal. Ya, seperti itu kurang lebih sobat Quran. Kita contohkan sekali lagi. Adzunubihimul mujrimun. Ya, hati-hati ya, seperti itu cara membacanya, hukum bacaan ikhfa. Huruf dal juga hati-hati membacanya ya. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian di sini huruf jim sukun. Nah, ini jim sukun itu dipantul sobat Quran kawan-kawan. Jim sukun itu dipantul, membacanya hati-hati membacanya ya. Kita contohkan membacanya. Adzunubihimul mujrimun. Seperti itu, harus dipantul, wajib ya. Mujrimun. Ada unsur nya. Mujrimun. Seperti itu ya.